Amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Siapa yang excited buat Natal? Ada? Saya sih senang banget selalu Natal, bukan karena dapat kado doang sih, cuma kalau dari kecil saya nungguin Natal karena itu, sejujurnya. Oke, ini seri terbaru kita judulnya Advent. Advent itu kedatangan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan itu ada pernah datang jadi manusia 2000 tahun yang lalu, namanya Yesus. Dan kita lagi menantikan kedatangan dia yang kedua dan kita akan pelajarin nanti minggu-minggu depan, khususnya hari ini saya akan bawa kita ke dalam mengingat apa yang ditulis di perjanjian lama jauh sebelum Yesus lahir, jadi nubuatan, sebuah janji. Hari ini judulnya The Promise, janji. Dan kita juga orang-orang yang menantikan janji. Ada satu janji yang nanti akan kita baca di akhir dari bagian ini. Minggu depan kita akan lihat karakter-karakter di seputar pribadi-pribadi di seputar kelahiran Yesus. Jadi ada orang-orang Majus, ada Elizabeth, Zakaria, ada para gembala, ada Herodes sama ahli Taurat, ada Yusuf Maria pastinya, dan kita akan coba renungin itu buat keseharian kita. Kita menantikan janji Tuhan tuh kayak apa. Oke, dan hari ini judulnya The Promise. Hari ini ada 40 slide, saya nggak bohong, saya khotbahin 40 poin hari ini. Dan ini mungkin poin terbanyak saudara, tapi ini percayalah ini baru 40 dari sekitar 354 nubuatan tentang Yesus, tentang kedatangan dia jauh sebelum dia lahir. Jadi kita buka dulu di Lukas 22. Lukas 24, ayat 25, 26, dan 27. Di sini di bawah judul perikop Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kata-katanya dimulai dengan kata-kata yang gak enak, tapi nampaknya kita harus sering diginiin. Okay. Lalu dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ayat 27 dicatat, Lukas mencatat gini, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Seluruh. Jadi seluruh Alkitab ditulis tentang Yesus, kitab suci, perjanjian lama, semuanya. Mulai dari kitab-kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan segala kitab nabi-nabi sampai yang terakhir adalah Maliaki, semua yang tertulis tentang dia. Yesus jelasin semuanya. Dan hari ini upaya minimal, cuman 40 dari yang tadi saya bilang, 354 nubuatan kurang lebih tentang Yesus di perjanjian lama. Yesus bahas 354 ini dalam perjalanan, ini mungkin cukup jauh, kita cuma punya waktu beberapa menit. Oke. Yuk kita lihat aja langsung slide-nya. Tentang kedatangan Yesus khususnya sebagai juru selamat yang adalah dengan cara mati. Oke, dia akan datang kembali sebagai raja, tapi itu lain lagi. Dan nanti akan dijelasin. Oke, kita menantikan dia sebagai raja. Yang pertama, kedatangan Tuhan sebagai manusia adalah sebagai juru selamat untuk mati di kayu salib, menebus dosa kita. Yang pertama, dia adalah Yesus akan disebut sebagai keturunan perempuan. Kenapa disebut kayak gitu di Kejadian 3 ayat 15? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Tuhan ngomong sama iblis. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi dari Kejadian 3 ayat 15 ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan udah berjanji. Dia akan kirimin juru selamat dan lucu, dia akan disebut keturunan perempuan. Kenapa? Slide berikutnya. Disebut keturunan perempuan karena lahir dari perawan. Oke, nggak melibatkan laki-laki. Dibilang gitu, dan sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Teman-teman Muslim punya kitab namanya Al-Quran dan itu cukup menarik. Dia bilang Yesus akan jadi tanda buat umat manusia. Tanda kebesaran Allah. Seorang perempuan muda, Amplified catat sebagai ini, who is unmarried and a virgin. Yang belum menikah dan seorang perawan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Anak ini akan disebut sebagai Tuhan yang beserta kita. Immanuel artinya itu, Tuhan sama-sama kita.
Makanya Yesus disebut keturunan perempuan karena dia lahir dari perawan, cuma dia doang yang lahir dari perawan, gak ada yang lain. Dan ini tanda dari Tuhan bagi kita. Dan akan lahir di mana? Dan gini, lahir udah cukup jelas dicatat di sini. Slide nomor 3 adalah lahir di Bethlehem. Dan ini semua gak mungkin bisa dipas-pasin saudara. Kita gak bisa pilih tempat kita lahir. Kita gak bisa pilih apalagi lahir dari seorang perawan, gimana caranya. Gak pernah ada kelahiran itu, sampai sekarang itu one of a kind. Satu-satunya. Tapi engkau hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala. Dari kekal past sampai kekal future. Di mana lahirnya sang raja itu? Yang kekal. Dia bukan hanya manusia, dia raja segala raja, dia Tuhan. Lahirnya di Bethlehem. Berikutnya dia akan disebut sebagai keturunan Abraham. Yang disebut Tuhan berjanji sama Abraham, oleh keturunanmu lah, in your seed. Bahasa Inggris seednya S-nya huruf gede. Oleh benih ini, satu. Oleh keturunanmu yang spesifik ini, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Siapa keturunan yang spesifik itu? Namanya Yesus. Berkat apa? Kita selalu kalau berdoa, ikan GBI kan doa berkatnya selalu heboh kan? Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, maka dia akan disebut sebagai keturunan berikutnya, keturunan Ishak. Allah berkata kepada Abraham, janganlah engkau khawatir mengenai hambamu Hagar dan anaknya itu, karena melalui Ishaklah engkau akan mendapat keturunan yang ku janjikan itu, yang akan memberkati seluruh bangsa. In your seed, namanya Yesus, keturunan berkat Abraham, Ishak, dan satu lagi tentunya kita tahu berkat Yakub. Yesus akan disebut sebagai keturunan Yakub. Slide berikutnya, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, dan ini yang kita pelajari minggu depan ketika orang-orang Majus ngelihat satu bintang yang mereka nantikan, kalau bisa dibilang seumur hidup mereka. Janji, bintang akan terbit dari Yakub. Dan ini yang mereka cari. Minggu depan kita akan pelajarin lebih lanjut tentang orang-orang Majus ini. Apa rasanya, kurang lebih gimana kita menantikan janji Tuhan seperti orang Majus menantikan janji Tuhan. Kedatangan Tuhan khususnya. Oke, berikutnya dia akan disebut dari suku Yehuda. Yesus disebut Lion of Judah. Judah kalau saudara tahu ceritanya nggak bagus. Kita berharap dia keturunan Yusuf. Tapi Lion of Joseph agak aneh juga. Karena kita nggak terbiasa sejujurnya. Tapi dia akan disebut sebagai Lion of Judah. Judah itu jujur, katro. Kalau baca di Alkitab. Bacanya juga ngeri. Ini parah banget nih orang kayak gitu. Tapi Yesus memilih untuk lahir dari keturunan itu. Dan di Matius ada list yang cukup mengerikan sebenarnya. Dari kalau bisa dibilang bahasa Jawanya bibit bebet bobotnya Yesus. Orang-orangnya benar-benar gokil deh. Kalau saya jadi Tuhan saya gak akan ambil dari keturunan itu. Saya akan ambil dari keturunan yang sempurna. Tapi ini jauh dari sempurna. Tapi itu artinya apa? Immanuel, Allah beserta kita, dia tahu rasanya. Artinya apa? Orang Kristen ketika berjumpa sama Kristus, dia akan menjadi pribadi yang baru. Yang lama udah berlalu, sungguhnya yang baru udah datang. Mau bibit bebet bobotnya sehancur-hancur apa, selalu turning point-nya ada di Yesus. Apa kita berjumpa sama dia? Karena orang berjumpa sama Yesus hidupnya gak bakal sama lagi. Yehuda akan memegang tongkat kerajaan, keturunannya akan memerintah selama-lamanya. Artinya ini pemerintahan yang bukan cuma raja di bumi. Selamanya itu bicara tentang kekekalan. Dia akan memerintah selamanya, akan ada raja kekal yang lahir dari suku Yehuda. Ayat 8 dia akan disebut sebagai pewaris tahta Daud, itu Yesus. Dia bilang ia memerintah sebagai raja keturunan Daud. Kekuasaannya sangat besar, negerinya selalu damai sejahtera. Pemerintahannya didasarkan atas hukum dan keadilan. Perhatiin kata-katanya diulang-ulang terus. Sekarang dan selama-lamanya. Lihat, ini kerajaan yang bukan dari dunia ini. Kerajaan kekal. Nomor 9 dijelasin kerajaan yang kekal. Nubuatan yang ke-9. Pada masa pemerintahan raja-raja itu, Allah di sorga akan mendirikan sebuah kerajaan yang akan bertahan selama-lamanya. Dan yang tak akan dikalahkan kerajaan itu akan menghancur leburkan segala kerajaan yang lain itu.
Daniel menubuatkan tentang akhir-akhir zaman di bumi ini akan banyak kerajaan yang akan menentang kerajaan yang di sorga, tapi nggak ada yang bisa menang. Yesus akan disebut sebagai Immanuel. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sungguhnya seorang perempuan muda mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Yesus akan sempat tinggal di Mesir. Kalau saudara lihat di Nubuatan nomor 11 ada di Hosea 11 ayat 1. Tuhan berkata, kupanggil anakku itu keluar dari Mesir. Jadi ingat benar Yesus pernah sempat tinggal di Mesir. Nanti kita akan pelajari di minggu-minggu ke depan. Yesus lahir di tengah pembantaian anak-anak. Ketika Yesus lahir akan ada pembantaian anak-anak. Dan beginilah firman Tuhan, dengar di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya. Sebab mereka tidak ada lagi. Yeremia 31 ayat 15, ditulis jauh sebelum Yesus lahir. Dinubuatkan bahwa pas Yesus lahir, di era Yesus masih anak-anak akan ada pembantaian anak-anak. Mirip seperti yang terjadi di zaman apa? Musa. Nubuat nomor 13, Yeremia 40 ayat 3 dikatakan di situ akan ada pembuka jalan. Aku bilangnya kalau gereja retret itu ada tim advance-nya. Yang duluan ke sana siapin jalan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Dan ini sang penyiap jalan namanya Yohanes Pembaptis. Sebelum Yesus lahir, Yohanes lahir duluan. Sebelum Yesus mulai pelayanan, Yohanes pelayanan duluan. Dia siapin jalan buat Yesus. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nubuat nomor 14, Mazmur 69 ayat 8 ditulis, Yesus akan ditolak oleh kaumnya sendiri. Aku menjadi seperti orang asing bagi sanak saudaraku, seperti orang luar bagi kakak adikku. Nubuat yang tulis jelas jauh sebelum Yesus lahir. Nubuat ke-15, Yesus akan seperti seorang nabi. Ulangan 18 ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dan ayat ini dipakai sama teman-teman kita dari Islam untuk menggambarkan nabi kebanggaan mereka. Seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan oleh Tuhan. Tapi gini, ayat itu udah cukup jelas. Dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, jadi dari orang Israel bukan dari orang lain. Seorang nabi sama seperti aku yang dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Siapa namanya? Yesus. Persamaan Yesus dengan Musa ini mengerikan. Karena apa? Persamaannya bukan sesuatu yang cuma dia kayak nabi. Enggak. Kelahiran Musa diwarnai dengan pembantaian anak-anak. Kelahiran Yesus juga. Dan itu sesuatu yang nggak bisa dipas-pasin. Semua orang bisa mengaku nabi. Tapi yang sama seperti Musa, nggak ada sebenarnya. Karena bukan yang fisik kelahirannya itu unik. Di tengah pembantaian anak-anak, laki-laki. Yesus juga lahir dengan keadaan yang sama, kurang lebih situasinya mirip banget. Yesus akan disebut sebagai anak Allah. Ulangan 18:15, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nubuat nomor 17, menerangi Galilea, Yesus akan menerangi Galilea. Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Bahkan sampai di Galilea, bangsa yang hidup dalam kegelapan melihat sinar cemerlang. Yang diam dalam bayangan kematian disinari cahaya terang. Itu Yesus. Pelayanan dia berputar di seputaran Galilea. Membawa terang ke dalam kegelapan. Nubuat ke-18 dia akan disebut sebagai pembawa kabar baik. Yesaya 61 ayat 1-2. Kuasa Tuhan yang maha tinggi ada padaku, ia memilih dan mengutus aku untuk membawa kabar baik kepada orang miskin dan menyembuhkan orang yang remuk hatinya. Oke, ini ayat-ayat buat yang galau. Suka banget ayat ini. Ia akan menyembuhkan orang yang remuk hatinya. Dia paling bisa apa ya? Dia paling tahu perasaannya. Orang-orang yang patah hati. Kenapa? Karena dia paling sering patah hati. Saya pernah bilang itu. Cinta Tuhan tuh yang paling sering
bertepuk sebelah tangan. Dia yang paling tahu rasanya. Allah dekat dengan orang yang remuk hatinya dan patah hati. Kenapa? Karena dia paling sering patah hati, dia tahu rasanya. Ini ayat yang pertama kali Yesus bacain ketika dia di bait Allah. Pas pulang dari pencobaan di padang gurun. Ayat yang dikasih, roh Allah ada padaku. Dan Yesus bilang ketika ayat itu habis dia bacain, dia bilang apa? Pada hari ini ayat ini digenapi. Pembawa kabar baik. Ia mengutus aku untuk memberitakan bahwa sudah tiba saatnya Tuhan menyelamatkan untuk menghibur semua yang berduka cita. Nubuat ke-19, Yesus akan disebut imam besar kekal. Imam itu wakil antara umat sama Tuhan, dia itu pengantaranya. Ada di tengah itu, tapi siapa pengantara kita? Siapa imam besar kita? Namanya Yesus. Dengan sumpah Tuhan berjanji, Tuhan telah berjanji ia tak akan menariknya kembali. Engkaulah imam untuk selama-lamanya seperti Melkisedek. Mazmur 110 ayat 4. Imam artinya akan terus berdoa buat umatnya. Saudara bersyukur walaupun gini, walaupun dengerin. Walaupun ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin akan berhenti berdoa buat Anda. Karena dia mungkin udah capek. Karena mungkin dia juga punya masalahnya sendiri. Tapi imam besar kita gak pernah berhenti berdoa buat kita. Namanya Yesus, dia terus bersyafaat buat kita dan doa dia pasti dikabulkan. Kita buktinya bahwa doa Yesus dari atas kayu salib itu dikabulkan. Dia akan dikenal sebagai raja yang rendah hati. Zakaria 9 ayat 9 menarik. Lihatlah, rajamu datang dengan kemenangan. Ia raja adil yang membawa keselamatan, tetapi penuh kerendahan hati, dan ditulis di sini, ia tiba mengendarai keledai, seekor keledai muda. Makanya Yesus pas masuk, ingat gak? Dia naik keledai, kenapa? Karena ini pasti digenapin, semua yang tertulis tentang dia di perjanjian lama. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum dia lahir pasti digenapin, bahkan sampai detail terkecil, naik keledai muda. Raja yang rendah hati, mana ada raja naik keledai? Ini kan mana ada presiden yang nongkrong sama cuma 6 orang, cuma ada di Indonesia. Jauh-jauh ke hutan cuma buat ngobrol sama beberapa orang. Dan Tuhan mana yang kayak Yesus? Nggak ada. Tinggalin sorga buat nongkrong sama kita. Nggak ada lagi yang kayak dia, Immanuel, Allah beserta kita. Unik. Nubuat ke-21 akan dihianati oleh sahabatnya di Mazmur 41 ayat 9. Ditulis bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku. Ini detail banget sebenarnya semuanya. Lihat gak, bener gak Yudas makan roti Yesus dulu terus baru dia pergi? Telah mengangkat tumitnya terhadap aku, artinya berkhianat, ngelawan aku. Ini detail banget, ditulis jauh sebelum Yesus lahir. Sahabat karibnya sendiri, yang kupercayai. Ingat Yudas dipercayain pegang duit. Jadi saudara jangan cukup bangga kalau Tuhan percayain banyak hal. Kita bisa berkhianat, jangan salah, kita punya kecenderungan berkhianat. Makanya apa? Stick with him. Terus nempel sama Tuhan, jangan pernah berlari, jangan pernah kabur. Karena apa? Walaupun kita dipercayain banyak, jangan salah, kita punya kecenderungan untuk menyalahgunakan itu. Kita mesti nempel sama Tuhan sehingga hati ini terus di-stem. Terus di-stem biar gak pernah falas. Nubuat ke-22, harga pengkhianatannya cukup jelas di Zakaria 11 ayat 12. Aku berkata kepada mereka, kalau Tuhan setuju, berikanlah upah saya. Kalau tidak, tidak usah. Lalu mereka memberikan kepadaku, berapa? 30 uang perak untuk upahku. Ini cukup detail loh. Gile banget, bahkan uang pengkhianatannya aja dicatat jauh sebelum dia lahir. Yesus akan difitnah. Mazmur 35 ayat 11, saksi-saksi jahat melawan aku dan menuduh aku melakukan hal-hal yang tidak ku ketahui. Saksi-saksi jahat bangkit melawan aku. Ingat pas era Yesus tiba-tiba semua orang bangkit tuh saksi-saksi gak jelas dari mana dan semua memfitnah Yesus. Dibilang Yesus akan diam saja ketika dia difitnah. Menarik. Slide berikutnya. Yesaya 53 ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Ingat Pilatus sampai ngomong gini, ngomong dong, ngomong apa kek, gue bisa bantuin lu nih, tapi lu nya diam aja. Yesus bilang enggak, engkau tidak punya kekuasaan kalau nggak diberikan dari atas.
Dia diam aja, bener kan? Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ayat lanjutnya dibilang, yang digunting bulunya tapi diam aja. Itu Yesus. Dia akan diludahi dan dipukul. Nubuatan nomor 25. Yesaya 50 ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi jauh sebelum Yesus lahir. Dia akan dibenci tanpa alasan. Mazmur 69 ayat 4, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab dan berkata, salibkan dia, salibkan dia. Hampir semua orang berteriak itu. Memusuhi aku tanpa sebab, membenci aku tanpa alasan. Sudah ditulis jauh sebelum Yesus lahir. Dia akan disalib di antara para penjahat. Bener, kanan kirinya penjahat. Jadi kalau ada Anda yang masih ngerasa baik, please deh. Nggak ada yang ngerasa baik. Harusnya nggak ada yang baik. Dua-duanya penjahat, tapi yang satunya nggak ngerasa perlu bertobat. Yang satunya ngerasa perlu bertobat. Yesaya 53 ayat 9, dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Walaupun ia tidak pernah melakukan kejahatan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Menarik banget, ini cukup detail banget. Kayak catatan setelah dia mati baru ditulis, tapi ini jauh ditulis sebelum dia lahir bahkan. Dia akan diberi minum anggur asam. Mazmur 69 ayat 21, pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. That's exactly yang dikasih Yesus ketika dia bilang aku haus. Dicocokin pakai buat cebok, tau gak? Itu buat cebok loh, saudara mesti tahu. Yang dibilang bunga karang itu, sponge, kalau sekarang bilangnya sponge. Yang kotak kuning itu, terus bisa ngomong, SpongeBob SquarePants. Itu buat cebok sebenarnya. Dan itu kenapa anggur asam? Karena itu bukan buat minum anggur asam itu. Itu buat cebok benar-benar, biar nggak infeksi. Dan itu rasa terakhir yang mulut Yesus rasakan. Ketika dia berdoa dari atas kayu salib buat kita bilang apa? Just shut your mouth. Kita tutup mulutnya dengan itu. Dan itu dia, kejahatan kita. Itu yang buat semua orang, nggak banyak orang Kristen yang mau baca Alkitab. Karena kita nggak suka dia ngomong. Kita pengennya kita didengar. Kita pengennya suka-suka kita. Kita pengennya dia diam aja kalau bisa. Tangan dan kakinya akan dipaku. Mazmur 22 ayat 16, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Lihat ini tulis jauh banget sebelum dia lahir. Nubuat ke-30, Yesus akan dihina. Mazmur 22 ayat 7 dan 8, semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya sambil berkata, ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Dicengin kayak gitu. Eli lama sahabatani ketika Yesus teriak gitu, tuh lihat tuh dia manggil Elia tuh kayaknya tuh. Boro-boro mau nyelamatin kita, aduh Pak gak usah sosok nyelamatin kita, selamatin diri lu sendiri aja dulu. Kan gitu makiannya. Itu cibirannya kan. Nubuat ke-31, jubahnya akan diundi. Benar atau benar kalau saudara tahu penyalipan, kalau pernah nonton film Passion of the Christ. Film yang cukup detail yang cuma menggambarkan sekitar 12 jam terakhir sebelum Yesus disalib. Mazmur 22 ayat 18, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini detail banget. Bajunya dirobek-robek, dibagi-bagi, dan jubahnya diundi siapa yang dapat. Ditulis jauh sebelum Yesus lahir. Nubuat ke-32, tulangnya tidak akan ada yang dipatahkan. Keluaran 12 ayat 46 dicatat di sini. Ketika Paskah, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan, itu peraturannya. Dan di Mazmur 34 ayat 20, dicatat tubuhnya tetap dijaga Tuhan. Dari tulangnya tak satu pun dipatahkan. Benar atau benar, Yesus doang yang gak pakai dipatahin kakinya. Kalau udah mati. Kenapa? Nubuat pasti terjadi. Kalau lu buat belum tentu. Oke. Udah gak era sebenarnya. Kita lebih dengerin kata orang, kita dengerin kata Tuhan. Kalau udah pendeta nubuatin gini, kita bilang amin dulu Pak, bagi kemuliaan nama Tuhan.
Karena itu yang paling penting. Nubuat ke-33, Yesus akan ditinggalkan oleh Tuhan, dibilang kayak gitu. Mazmur 22 ayat 1, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani, aku berseru tetapi engkau tetap jauh. Kenapa jawabannya? Karena dia lagi memikul dosa kita. Apa yang buat saudara jauh dari Tuhan? Benar atau benar? Dosa. Benar gak? Kenapa kita menjauh? Karena kita bikin dosa. Semakin bikin dosa, semakin lari. Benar gak? Nubuat ke-34, Yesus akan berdoa untuk musuh-musuhnya di Mazmur 109. Ayat 4, sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku. Ini ayat-ayat ini cukup detail banget loh. Jauh sebelum Yesus lahir. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku sedang aku mendoakan mereka. Yesaya 53 ayat 12, ia memikul dosa orang banyak dan berdoa supaya mereka diampuni. Nubuat ke-35, Yesus akan ditikam. Zakaria 12 ayat 10, bahasa Indonesia masa kini, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Dan meratapinya seperti orang meratapi kematian anak tunggal. Mereka akan meratap dengan pilu seperti orang yang telah kehilangan anak sulung. It's true. Ini saudara kayak lagi ngeliat film penyaliban Yesus, tapi ini ditulis ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Nubuat nomor 36, Yesus akan dikubur di kuburan orang kaya. Yesaya 53 ayat 9, bahasa Indonesia masa kini, ia dikuburkan bersama orang jahat. Makamnya di tengah-tengah orang kaya. Menarik, benar. Yesus minjem, siapa? Kuburan siapa? Kita tes Alkitab dikit nih. Yusuf Arimatea yang ada di San Diego Hills, benar? Oh enggak, bukan. Oh ya, itu kan kuburan orang kaya kan? Ya zaman itu kayak gitu. Orang kaya biasanya udah tahu, habis itu oh ya ntar saya mau meninggal terus di sana, jadi semuanya bisa datang sambil main kan gitu. San Diego Hills kan katanya gitu, bisa piknik dan segala macam. Tapi Yesus cuma pinjam doang kan kuburannya, enggak kayak retret gitu. 3 hari 2 malam aja. Pinjam ya kuburannya ya. Kan gitu. Pak punya villa Pak, kita anak kita mau retret nih, pinjam dulu ya villanya, kayak gitu. Yesus cuma pinjam kuburan, terus balikin lagi. Ia dikuburkan bersama orang jahat, makamnya di tengah-tengah orang kaya, walaupun ia tak pernah melakukan kejahatan dan tak pernah menipu. Nubuat nomor 37, Yesus akan bangkit dari kematian. Mazmur 49 ayat 15, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati. Sebab ia akan menarik aku, benar? Menarik artinya udah pernah di situ, benar ya? Artinya mati dulu terus ditarik. Pernah di situ tuh, benar? Berapa hari? Nggak pakai lama kan, 3 hari kemudian dia bangkit. Artinya pernah mati dan bangkit. Menarik. Nubuat ke-28, Yesus akan naik ke sorga. Disalibkan, mati, dibangkitkan, terus naik ke sorga. Mazmur 24 ayat 9, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Aku suka ayat ini. Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Ini ada apa ya? Kalau kita ada waktu nggak sih? Kayaknya enggak deh. Habisnya ada perjamuan. Kalau saudara baca di Mazmur 24, dibilang gini. Dari luar, tiba-tiba ada yang bilang ke pintu-pintu yang udah berabad-abad nggak ada yang ketuk. Karena itu pintu kerajaan sorga. Nggak pernah ada yang dari luar bisa ketok-ketok. Tiba-tiba dia bilang apa? Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja kemuliaan. Ayat itu ditutup dengan, kalau ayat berikutnya ditulis kayak gini, siapa Raja kemuliaan? Sorga bingung, siapa yang ngetok-ngetok dari luar? Siapa yang berani ngetok-ngetok dari luar? Dia bilang apa? Raja kemuliaan. Raja kemuliaan datang jadi bayi. Oke, tumbuh dewasa jadi manusia biasa. Disalibkan, mati, dibangkitkan, terus naik ke sorga. Pas dia naik ke sorga, dia ketok-ketok pintu sorga dari luar. Siapa Raja kemuliaan? Yesus. Dan pintu sorga terbuka, cuma dia doang yang berani ketok pintu sorga. Karena dia yang punya. Apakah kita akan masuk sorga? Pertanyaan selalu. Apakah kita akan masuk sorga? Tergantung. Kita bisa masuk kalau kenal orang dalam, benar? Oh iya. Kalau nggak kenal selesai, nggak ada yang bisa masuk.
Birokrasinya bukan cuma rumit, mustahil. Dari di bumi kita tahu kalau kenal orang dalam lebih gampang kan? Nah, kita bersyukur kita bukan cuma kenal dia, tapi kita dikenal olehnya. Dan gak ada yang lebih indah dari itu sebenarnya. Kita gak ngerasa lebih baik dari yang lain, gak ngerasa lebih baik dari orang agama yang lain, tapi apa? Alkitab yang mencatat dia mengenal kita. He knows my name. He sees each tears that falls and hears me when I call. Itu janjinya Tuhan, kita juga belajar percaya. Hati ini sulit untuk percaya gitu aja, karena kayaknya too good to be true. Nubuat ke-39, Yesus akan duduk di sebelah kanan Bapa. Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu, sandaran kaki. Duduklah di sebelah kananku, kata Tuhan. Dan sekarang Tuhan lagi bikin tuh, semua musuh-musuhnya Yesus untuk menjadi tumpuan kakinya nanti one day. Iblis rasanya akan menang nih, sepanjang kita masih di bumi ini. Tapi kita tahu ujungnya, kita tahu endingnya. Tim mana yang menang? Karena ini bukan tentang agama. Kenapa agama dibiarkan banyak di bumi? Kenapa iblis gak pernah keberatan sama agama? Sederhana. Karena iblis cuma keberatan sama Yesus. Kalau kita cuma beragama, orang gini, saya pernah dari hamba Tuhan yang di gereja saya yang dulu, dia bilang gini, ada orang yang kerasukan, ada orang yang sering digangguin setan. Hari Minggu gak gereja, setannya bilang gini, kok kamu gak gereja? Digituin, disuruh ke gereja sama setannya. Kenapa? Dia tahu, karena kalau cuma gereja-gereja doang mah gak akan ngerubah orang. Dia tahu. Agama-agama doang gak bisa ngerubah orang, dia tahu. Setan gak pernah against agama, dia against Yesus. Karena akan dua tim nanti in the end of the day. Tim Jesus and the other team. Dan tim Jesus udah pasti menang, ada di sini. Kita tahu awalnya, kita tahu akhirnya. Dan kita tahu di tengah-tengahnya ada Yesus. Yang bawa kita dari iman dan bawanya sampai kesempurnaan. Kasih karunia punya nama, namanya Yesus. Grace has a name, his name is Jesus. Dan dia yang bawa iman kita sampai kesempurnaan. Makanya Paulus bukan dengan lebay dia bilang Roh Kudus sebagai roh Yesus. Dia pernah bilang gitu. Tuhan biarkan roh anaknya tinggal dalam kita biar kita bisa panggil Tuhan sebagai ya Aba, ya Bapa. Nubuat ke-40. Karena ini inti semuanya apa? Semuanya tentang ini. Yesus akan menjadi tumbal pengampunan dosa. Yesaya 53 ayat 10 dan 11 dicatat seperti gini. Ia menderita dan menyerahkan diri sebagai korban penghapus dosa. Tumbal, bahasa Indonesia gampangnya. Karena itu Tuhan berkata, hambaku itu yang menyenangkan hatiku telah menanggung hukuman orang banyak. Perhatiin kata-kata ini, demi dia aku akan mengampuni mereka. Dan kita bersyukur, his first advent, kedatangan pertamanya Tuhan adalah sebagai tumbal penghapus dosa. Tapi kedatangan kedua dia gak akan datang jadi bayi lagi, saudara. Dia akan datang jadi raja. Dalam wujud yang sebenarnya. Raja. Raja yang dicatat sebagai kekal. Yang pemerintahannya ada dari dulu sampai selama-lamanya. Dan the king is coming. The king is coming. 40, baru 40 nubuatan dari 354. Dan saudara udah bisa lihat ini cukup jelas dan semua digenapi dengan sempurna. Yesus bukan pembatal hukum Taurat, dia penggenap hukum Taurat. Kasih karunia bukan alasan untuk untuk hidup tanpa hukum. Bukan. Kasih karunia membuat orang menghargai hukum dan menghidupinya. Bukan cuma tahu tentangnya. Jadi ahli Taurat tapi menghidupi itu. Karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Karena hukum Taurat intinya adalah cuma tentang mengasihi Tuhan dengan segenapmu dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Become a better lover. That's all Christianity is about. Become a better lover of God and lover of others. The king is coming. Dan
Minggu-minggu ke depan kita akan pelajari tentang gini. Janji-janji yang bukan cuman kedatangan dia sebagai juru selamat, tapi kedatangan dia sebagai raja. Tapi kita akan menantikan seperti siapa? Apakah seperti orang Majus? Apakah seperti Zakaria dan Elizabeth? Apakah seperti para gembala? Apakah seperti Maria dan Yusuf? Apakah seperti amit-amitnya ya, Herodes dan ahli-ahli Taurat? Kan itu bentuk itu kurang lebih perwakilan dari golongan-golongan yang menantikan Yesus. Kita masuk di yang mana? Kita masuk di kategori yang mana nih, yang menantikan dia sebagai raja yang kayak gimana, yang gak mau terima kalau dia mau datang sebagai raja. Herodes bicara itu, dia punya kerajaannya sendiri. Jadi ketika sang raja datang, sang raja, siapa raja? Gue raja. Kan gitu, banyak kan dari kita kan kayak gitu. Kita gak suka Tuhan memerintah dalam hidup kita, kenapa? Karena kita rajanya, kita gak suka ada raja lain. Itu cuman ini cuman penggambaran kita ntar 5 minggu ke depan akan mendalami apa. Karena the king is coming. He is coming back the second advent. Kedatangan yang kedua akan sebagai raja. Kalau yang pertama kita bisa seolah kayak main-main sama dia. Yang kedua udah gak bisa, raja. Gak ada yang pernah main-main sama raja. Jadi apa? Jangan nunggu nanti gak main-mainnya. Dari sekarang. Orang-orang yang main-main sekarang akan main-main terus sampai akhirnya. Kedatangan Tuhan akan seperti jerat bagi mereka, kaget. Kenapa? Orang yang gak menantikan akan kaget ketika Tuhan datang. Tapi orang yang menantikan gak akan kaget, justru emang udah gue tungguin loh, bener gak? Kalau kita udah janji sama teman mau ke rumah, kalau kita tungguin dia, kita gak akan kaget pas dia datang kayak, oh, gitu kayak, enggak, kenapa? Datang juga, karena kita nungguin. Tapi apakah kita menantikan Tuhan, the king is coming. Apakah kita menantikan dia? Aku tutup dengan satu janji yang masih akan ditepati. Ingat semua yang ditulis ditepati sejauh ini 40 dari 354. Kalau saya bahas 354 sampai sore baru kelar. Ya kan? Ada satu janji lagi, kita buka yuk bareng-bareng yuk di Yohanes 14. Satu janji yang indah. Sangat indah. Terlalu indah bahkan kalau menurut saya. Terlalu indah banget, tapi itu nyata. Bagi Adam dan Hawa Kejadian 3 ayat 15 itu terlalu indah. Apakah bagi kita juga terlalu indah? Ingat kita yang bikin dosa. Kita yang bikin dosa mesti siapa yang tanggung jawab? Kita yang tanggung jawab. Kita yang mesti dihukum, tapi Tuhan berjanji. Kenapa saya sebut hari ini judulnya The Promise? Because He has promised us. Bukan cuma sebuah janji, tapi the promise. Janji yang cukup jelas bahwa apa? Akan ada juru selamat, aku akan nyelamatin kamu. Kamu bikin dosa tapi aku akan selamatin kamu. Dan dia datang jadi tumbal dan dia akan datang lagi sebagai raja. Apakah kematian dia di kayu salib mengerjakan sesuatu di dalam kita? Dan membuat kita menantikannya. Ketika dia datang sebagai raja atau kematiannya, pengorbanannya kita sia-siakan. Atau kita salah gunakan seperti yang dilakukan oleh the hyper grace itu yang istilahnya kayaknya gak enak banget dengernya sebenarnya. Tapi ada banget. Ada banget orang-orang yang hidup karena pikir kasih karunia, alasan untuk bikin dosa terus, cuek aja orang udah beres dosa gue. No, true Christian will repent. Karena hukumnya gak pernah berubah, repent or perish. Apa kematian Yesus di kayu salib membuat kita bertobat. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Judulnya Rumah Bapa, ada amin? Ada amin, ini selalu teman saya bilang kalau dia nemenin saya retret. Oke, bro lu yang bawa deh bro, gue masih ngantuk. Ntar kalau gue yang bawa bisa hampir rumah Bapa kita, ya kan kayak gitu. Langsung, oke gue dulu nyetir, tergantian. Ada yang mau ke rumah Bapa? Saya mau, ada yang mau mati, turun tangan ya kan? Aneh kan? Aneh gak? Manusia itu egois. Mau masuk surga tapi gak mau mati, gimana caranya kan? Agak-agak aneh juga. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dia bilang ini, Yesus bilang, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Lihat ya, kenapa disebut aku akan datang kembali?
Karena dia pernah di sini. Lihat gak? Dia pernah, beneran ada, ini bukan hoax. Kekristenan bukan hoax tercatat di sejarah. Kenapa kalender sampai sekarang, kalender dunia pada umumnya. Ditandai bukan dengan tahun Hijriah, tapi dengan Before Christ dan Anno Domini. SM dan M, sebelum Masehi, sebelum Mesias dan Mesias, sebelum Yesus lahir dan sesudah Yesus lahir. Kalau Yesus bukan siapa-siapa, kalau Yesus hoax, ngapain kalender dunia menandakan segala sesuatunya dengan kelahiran Yesus. Karena He was here, He was here, and He is here. Aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Ini janji yang kita tunggu kan? Dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu kerinduan sorga. Di mana dia ada, kita ada di situ. Apakah itu kerinduan kita? Di mana kita ada, Tuhan ada di sini atau enggak? Biasanya kita merindukan Tuhan ketika dalam masalah. Tapi kalau lagi mau bikin dosa, kita berharap Tuhan ke WC bentar, nggak lihat terus kita bikin dosa. Bisa nggak sih Tuhan bentar deh ke situ? Aku mau bikin dosa nih, nggak enak Tuhan ngeliatin terus. Berapa dari kita nggak bertobat karena lupa bahwa kalau Tuhan bilang aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, He mean it. Artinya dia beneran akan nggak tinggalin kita. Artinya apa? Pas kita bikin dosa, dia juga lihat. Dan apakah itu akan buat kita terus selingkuh? Kalau kita tahu pribadi yang paling mengasihi kita dan yang katanya paling kita kasihi, kita selingkuhin di depan matanya. Emang kita tega melakukan hal itu? Cuman orang gila yang bisa melakukan hal itu. Itu udah rusak jiwanya itu doang. Sakit jiwa, bener. Makanya orang gila disebut sakit jiwa. Jiwanya rusak, tapi asuransi jiwa nggak ada lain selain di dalam Yesus. Dia doang yang bisa benerin jiwa kita lagi. Selamatin kita, untuk bawa kita ke tempat di mana dia berada. Aku akan datang kembali, ini janjinya. Sejauh ini semua yang Yesus bilang, sejauh yang saya baca di Alkitab sampai sekarang, semuanya digenapi. The promise, His promise. Ingat Tuhan bukan manusia yang bisa berjanji tapi nggak bisa menepati. Tuhan bukan manusia yang bisa ingkar. Tuhan adalah Tuhan, janjinya pasti jadi kenyataan. Kalau dia bilang aku akan datang kembali, dia pasti datang. Pertanyaannya, are we ready? Apa kita menantikan dia? Itu yang kita pelajari 5 minggu lagi. Holy Spirit help us. Karena akan berat bagi beberapa kita. Akan berat bagi setiap kita. Karena akan dinyatakan semua posisi hati kita di mana. Apa kita menantikan dia cuman sekedarnya atau benar-benar menantikan dia? Apa kita menantikan dia di mulut saja atau benar-benar menantikan dia? Yuk berdoa yuk.